Baik pemirsa, salah satu dari fokus perubahan yang akan dibawa oleh pemerintahan yang baru ini adalah terkait dengan di dunia pendidikan. Dan terkait dengan hal tersebut, saat ini kami akan langsung berbicara dengan salah satu pengamat pendidikan, Ibu Fatria Dewi dari Dalam Jaringan. Selamat siang, Ibu Fatria. Selamat siang, Baik, Ibu Mas. Fatria. Kita langsung saja Bu ya, terkait dengan adanya pendidikan yang nantinya akan digencarkan oleh Kabinet Merah Putih seperti itu Bu. Menurut Ibu sendiri, apa prioritas dari program-program terutama dalam pengkajian kurikulum dari bidang pendidikan yang seharusnya diperhatikan oleh Prabowo Subianto ataupun Gibran Rakabuming Raka? Oke, terima kasih. Izin saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya, memang dari dunia pendidikan ya, dosen salah satu perguruan tinggi di Jambi. Kalau bicara mengenai kurikulum, eee kita sudah dalam waktu dekat itu sudah banyak sekali kita menerima beberapa perubahan-perubahan dari kurikulum-kurikulum yang dianggap baru oleh para guru-guru yang ada di di negeri ini gitu. Salah satu contoh misalnya seperti kurikulum, 2013 yang kemarin juga yang menginginkan kreativitas, di mana yang dituntut di situ adalah, bagaimana pendidikan itu berorientasi sentralnya adalah kepada siswa, yang kita kenal dengan student center learning. Kemudian juga bergerak lagi, tidak cukup hanya student center learning, tetapi kita juga dituntut bagaimana supaya student itu tidak hanya, bisa berbicara, tetapi mereka juga dituntut agar mereka bisa kreatif, bisa berpikir kritis, bisa bekerja sama, bisa mengkomunikasikan sesuatu. Jadi itu kan kita juga sudah tahu semua mungkin ya, salah satu, keterampilan pembelajaran abad 21 di mana 4C itu sekarang justru sudah berkembang menjadi 6C, semua tuntutan itu adalah dikhususkan bagaimana supaya, siswa yang lebih kreatif daripada Baik. gurunya. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator. Nah itu. Baik, tapi kalau misalkan Jadi di menurut dari Ibu Fatria sendiri, iya. apakah penerapan dari kurikulum merdeka yang diterapkan di era Nadiem Makarim ini efektif seperti itu, Bu? Sebetulnya kalau dijalankan dengan seksama, dengan seperti yang diinginkan oleh, Pak Menteri, itu saya yakin itu sangat efektif. Hanya kadang-kadang mungkin, apakah karena kita masih terburu-buru atau memang daerah yang belum siap, kadang-kadang pesan dari atas itu tidak sampai ke dalam kelas yang kita inginkan. Jadi siapa yang dikirim ke pusat, nah itu yang mendapatkan informasi yang lengkap. Tetapi informasi itu banyak yang menguap di jalan gitu, sehingga pesan itu tidak sampai kepada di kelas yang terbawah. Hanya itu, mungkin perlu teknisnya aja yang perlu kita, bikin secara sistematis gitu kira-kira. Baik, Ibu Fatria, kita mengetahui bahwa ternyata nantinya di bidang pendidikan ini akan dikaitkan dengan terutama ya di dalam anak-anak ketika bersekolah itu akan didukung dengan adanya program makan bergizi gratis oleh pemerintah. Iya Nah, betul. menurut Anda apakah program ini dapat berjalan dengan efektif secara berkesinambungan seperti itu? Nah, jadi ya terima kasih. Ini juga saya mengamati ya dari kampanye Pak Prabowo sebelumnya juga ini menjadi salah satu program andalan beliau. Nah, kalau kita lihat mengenai program makan ya, uji coba makan bergizi gratis, ini kan luar biasa sekali. Kenapa? Karena salah satu daripada yang diharapkan untuk kemajuan kognisi dari seorang siswa, ya mau nggak mau memang kondisi. Kondisi mereka ya, kondisi mereka itu kita tahu banyak sekali faktornya, dari internal, dari eksternal. Dari internal yaitu motivasi, kemauan, semangat, juang, dan lain-lain. Ada lagi dari faktor yang eksternal, kondisi orang tua, ekonomi, keadaan rumah tangga, guru, sekolah, sarana, dan lainnya. Dan kita nggak boleh lupa bahwasanya faktor eksternal itu sangat membantu mendongkrak faktor internal yang ada di dalam diri siswa. Nah, bicara mengenai uji coba makan bergizi gratis,
Saya sangat mendukung, karena begitu banyak ya, anak-anak sekolah yang sekarang karena kondisi orang tuanya, baik di dalam ekonomi, kondisi-kondisi yang lain, yang tidak mendukung mereka untuk termotivasi, untuk semangat. Nah, semangat dan motivasi ini sebagai modal utama mereka di dalam kelas. Kalau itu kita lihat dari kesehatan mereka, akibat gizi buruk mereka, nah itu sangat besar pengaruhnya. Jadi maksud saya dengan adanya program ini, itu amat sangat mendukung kalau menurut saya. Asal dijalankan sebagaimana mestinya. Jangan sampai nanti terputus di tengah jalan atau teknisnya yang tidak sempurna sehingga yang awalnya kita berniat baik akhirnya ngambang di tengah jalan. Tapi kalau ini konsisten, alhamdulillah, saya percaya itu. Oke, berarti apakah dapat disimpulkan bahwa Anda setuju bahwa program makan bergizi gratis ini diterapkan di dalam lingkungan pendidikan, seperti itu, Bu? Setuju, sangat setuju, karena ini fakta. Begitu banyak ya, anak-anak sekolah yang memang datang ke sekolah itu memang ada yang tidak sarapan atau pola makan mereka yang buruk. Pola makan yang buruk sangat mempengaruhi kognisi yang buruk. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, karena otak juga membutuhkan nutrisi yang baik. Tapi bagaimana bisa kita paksa memang kondisi orang tuanya seperti itu, meski tidak semuanya. Tetapi kalau saya lihat sasaran-sasaran dari, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita ini, sasarannya adalah kepada sekolah-sekolah yang memang menengah ke bawah, itu luar biasa, sangat amat membantu. Baik, kalau misalkan begitu mungkin kita bisa beralih ke topik yang lain, Bu, terkait dengan anggaran yang memang rencana dikeluarkan oleh Prabowo Subianto di bidang pendidikan, di mana ini kan meningkat seperti itu, Bu. Apakah itu ada kaitannya dengan pendukungan dari program makan bergizi gratis, apa nantinya akan dipisah begitu, Bu, dari APBN yang diterapkan untuk pendidikan dan juga anggaran untuk pangan bagi anak-anak di sekolah ini, Bu? Ya, kalau saya lihat kalau saya lihat dari pengamatan tadi ya, bayangkan sekian ratus paket, sekian ratus kotak hanya untuk satu sekolah dan kita lihat sendiri berapa berapa sasaran kita yang akan kita targetkan, kan bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di pusat, ini kan nanti kan akan berkembang ke daerah-daerah lain, ya otomatis mau tidak mau itu, apa ya, sangat sangat linear sekali itu hubungannya dengan, kebutuhan ekonomi kita khusus untuk program mencerdaskan Baik. anak bangsa ini. Baik, tapi kalau misalkan melihat dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan, bagaimana dengan logistik ya, Bu, terkait dengan makan bergizi gratis yang jika dikaitkan dengan anak-anak sekolah ini, Bu? Seberapa optimis Oh, kalau dari sebagai pengamat pendidikan? Apalagi kan kita tahu kalau misalkan di Indonesia ini, pendidikan yang di daerah-daerah pelosok atau daerah 3T ini masih sangat sulit untuk dijangkau, seperti itu, Bu. iya iya, itu yang saya maksud tadi Mhm. itu yang saya maksud tadi. Misalnya salah satu contohnya ada beberapa program yang ditingkatkan oleh pemerintah karena keterbatasan tidak sampai ke bawah. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan program, uji coba makan bergizi gratis ini bisa saja kan misalnya, yang diinginkan oleh pusat itu tidak sampai seperti yang diinginkan oleh pusat itu tidak sampai seperti hal yang sama ke tujuan, ke daerah-daerah di mana seperti yang dikatakan oleh Mas tadi, daerah kita daerah pulau, banyak yang terpencil, padahal di pulau terpencil itulah yang banyak membutuhkan, kekurangan-kekurangan seperti, bergizi, makanan yang bergizi seperti ini. Jadi mungkin saya rasa hanya teknisnya saja yang bisa dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana caranya, agar supaya semuanya tidak di-drop dari pusat langsung ke daerah, tetapi mungkin ada, apa ya, ada gugus-gugusnya, seperti kita mendidik pramuka itu, ada gugus pusat, ada gugus daerah, nanti ada gugus-gugus yang lain, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah itu sampai kepada target yang kita inginkan. Baik, mungkin kita akan sedikit beralih kepada kurikulum lagi nih, Bu. Seperti yang tadi di Ya. awal, kita melihat kalau kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa banyak catatan yang perlu dibenahi seperti itu, Bu. Apakah ada kemungkinan bahwa kurikulum yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim ini akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto atau ternyata akan dirombak ulang? Seperti apa pandangan dari Ibu? Saya rasa kurikulum Merdeka ini bagus kok. Karena ya salah satu analoginya saja,
Kita kemarin sempat kehilangan loh, sempat kehilangan anak-anak yang banyak tidak hafal lagu-lagu nasional, lagu-lagu kemerdekaan. Itu salah satu contoh bahwasanya kita lupa menitipkan kepada mereka bagaimana jiwa nasionalisme kita itu juga bisa dititipkan lewat lagu. Sering dinyanyikan setiap hari di sekolah, itu akan membangkitkan semangat mereka. Nah, apabila kurikulum merdeka Kumer ya, kalau di sekarang kan istilah kerennya tuh Kumer, kurikulum merdeka di mana setiap materi itu memang harus diintegrasikan dengan jiwa nasionalisme dan lain-lainnya. Nah, ini penting sekali untuk menanamkan nasionalisme kepada anak-anak didik kita. Kita kan tahu ya bahwasanya di zaman digital ini adalah, kita bisa melihat Australia dari jendela kita. Kita bisa melihat Mekah dari jendela kita. Nah, jangan anak-anak jadi terkotori hanya karena apa ya, kemajuan IT ini. Mereka lupa bahwasanya ada satu hal yang dimiliki oleh negara ini, yaitu jiwa nasionalisme mereka. Jangan sampai mereka lupakan, Baik, hanya mereka karena paham dengan IT yang baik. membawa mereka keliling dunia. Kira-kira Baik, Bu Fatria. Saya rasa kita sepakat ya bahwa ternyata program makan bergizi gratis ini dapat menunjang pendidikan dan kita akan lihat bagaimana akhirnya program ini dapat dijalankan di dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih. Terima kasih atas jawaban dan Insya informasinya, Ibu Allah, Fatria. Selamat kembali sama-sama. beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu.